Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba menjelaskan ya kenapa atau penyebab merpati teman-teman yang tadinya giringannya itu keket dan pas lagi dimainkan setelah 2 hari atau 3 hari giringnya itu kendor dan tidak giring lagi ya. Bahkan merpatinya cenderung diam dan tidak mau giring lagi untuk selanjutnya. Nah, untuk kasus ini mungkin saya pernah alami beberapa kali ya, dan penyebabnya itu sebenarnya simpel teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mengalami hal seperti itu, jadi simak terus videonya sampai selesai biar teman-teman itu paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan bagi teman-teman, saya ingat lagi yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, kasus ini banyak banget dialami oleh para pemula teman-temannya, terutama nih. Nah, karena pemula ini masih belum terlalu paham penyebab-penyebab merpati yang tadinya giring terus selang beberapa hari itu giringnya pedot ya, alias putus teman-teman ya. Nah, hal ini pernah saya alami beberapa kali ya teman-teman oleh merpati saya, dan setelah saya simak dan saya pahami ternyata ada beberapa penyebab nih teman-teman, kenapa kok merpati teman-teman itu giringnya kendor terus tidak giring lagi ya. Nah, untuk penyebab yang pertama ya, ini yang paling sering saya alami, yaitu betinanya itu tidak bertelur teman-teman ya. Nah, setelah merpati giring ya kurang lebih selama 4 hari, karena siklus merpati giring itu kurang lebih 4 harian, dan setelah itu merpati betina itu harusnya bertelur teman-teman ya. Nah, seperti halnya merpati kolong ya, merpati kolong setelah habis lomba kan terakhir itu hari Minggu ya. Nah, biasanya di hari Minggu sore atau Senin pagi itu betina itu harus atau wajib bertelur teman-teman. Kalau tidak nanti akan berpengaruh sama pejantannya. Nah, ini yang dialami oleh sahabat merpati. Ada yang komentar merpatinya setelah mereka beli setelah 1 mingguan ternyata giringannya itu kendor dan tidak bisa dimainkan lagi ya. Nah, saya jawab mungkin betinanya itu tidak bertelur ya. Nah, hal ini bisa menyebabkan merpati si jantan itu mengalami stres ya. Nah, itu dia penyebab yang pertama ya, kenapa merpati teman-teman giringannya itu kendor dan tidak giring lagi ya. Nah, akibatnya itu betina teman-teman itu macet bertelur ya atau tidak bertelur ya, itu sangat berpengaruh banget pada si jantan teman-teman ya. Itu harus diperhatikan ya. Kalau tidak bertelur lagi, merpati si jantan ini bisa berubah karakternya teman-teman ya. Yang tadinya bagus itu performanya semakin menurun ya, karena betinanya itu dia bertelur ya. Untuk solusinya sendiri teman-teman bisa ganti pola makannya atau jenis bahan makanannya, teman-teman ganti yang lebih bervitamin, yang lebih bagus lagi buat merpati. Atau enggak, untuk cara terakhir teman-teman ganti betina yang rajin bertelur ya, yang misalkan yang sudah kepantau bertelurnya itu rajin ya. Itu hal yang terakhir yang saya lakukan ketika setelah saya lakukan cara-cara yang seperti penggantian makanan, terus faktor perawatan dan yang lainnya. Setelah itu tidak jadi, yang terakhir itu pasti saya ganti betina ya, karena sayang pejantannya bagus tapi betinanya itu tidak produktif ya, itu percuma teman-teman, akan ngaruh ke performa si jantannya. Nah, itu penyebab yang pertama kenapa kok giringan merpati teman-teman tiba-tiba kendor dan selanjutnya itu tidak giring lagi ya, yaitu betina macet bertelur ya. Itu penyebab yang pertama. Nah, kita lanjut untuk penyebab yang kedua, itu apa, kenapa kok merpati teman-teman itu giringannya tiba-tiba macet ya. Nah, yang kedua ini dari faktor fisiknya teman-teman, atau bisa dibilang dari kesehatan merpatinya, baik betina maupun si jantan ya. Nah, pada siklus giring kan merpati itu pasti dilatih ataupun diterbangkan ya. Itu kan menguras banget tenaga dan membutuhkan pemulihan tenaga. Mungkin teman-teman ngelatihnya itu terlalu terforsir atau terlalu keras ya, dan mengakibatkan berpengaruh terhadap kesehatan merpatinya ya. Maka dari itu sistem reproduksinya itu terganggu. Alhasil merpatinya seperti tadi yang saya bilang di nomor 1 ya, tidak bertelur dan merpatinya tidak bisa memproduksi telur dengan baik ya. Nah, itu bisa mengakibatkan nanti giringannya kendor dan tidak maksimal lagi ya. Nah, maka dari itu saya ingat lagi untuk teman-teman yang pemula, terutama latihlah merpati teman-teman secara teratur, dan perhatikan juga kondisi merpatinya, jangan sampai terforsir atau kelelahannya, karena nanti akibatnya itu fatal ketika merpati itu
lagi di fase kawin atau fase bertelur teman-teman. Itu bisa ngaruh banget nantinya ke depannya giringannya itu bagus atau tidak ya. Itu dia untuk faktor yang kedua teman-teman. Jadi latihlah sesuai performanya ya, jangan terlalu ditekan atau terlalu keras dalam melatih merpati, apalagi merpati yang masih muda. Itu cukup santai aja dalam melatihnya, tetapi secara rutin atau teratur teman-teman ya. Nah itu dia penyebab yang kedua. Dan selanjutnya penyebab yang ketiga, kenapa kok merpati teman-teman itu giringannya yang tadinya keket terus selanjutnya itu kendor dan apalagi tidak giring lagi. Nah selanjutnya itu dari kecocokan betinanya teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa pejantan yang cuma jodoh-jodoh doang ya, alhasil di kemudian hari atau giringan selanjutnya itu giringannya jelek dan bahkan tidak giring lagi. Nah untuk masalah ini banyak dialami oleh para pemula ya. Nah jadi untuk pejantannya seperti itu biasanya mereka itu pilih-pilih betina teman-teman, dan yang betul-betul tidak cocok itu giringannya cuma giring-giring doang teman-teman ya, tidak bertelur dan tidak sekeket yang bener-bener pejantan suka ya. Nah mungkin dari teman-teman ya merpatinya yang pejantan terutama itu tidak terlalu suka dengan betinanya ya. Nah solusinya teman-teman coba ganti warna betina yang lain yang benar-benar pejantan itu suka ya. Nah caranya seperti apa? Caranya seperti mengganti betina yang lain teman-teman ya. Jadi teman-teman sediakan ada minimal 3 warna ya, dan teman-teman sodorkan ke pejantannya merpati warna merpati manakah yang pejantan ini sukai ya, nanti akan kelihatan juga. Dan apabila ada salah satu yang pejantan sukai, teman-teman bisa jodohkan langsung. Biasanya kalau seperti itu tepat ya teman-teman. Jadi pejantan itu benar-benar suka sama warna betinanya. Kalau enggak teman-teman umbar nih di kandang umbar tapi yang tertutup teman-teman ya, sediakan lebih dari 3 warna betina, teman-teman umbar dan biarkan pejantan itu milih dengan sendirinya. Biasanya pejantan seperti itu langsung memilih yang mereka suka, beda dengan yang dijodohkan itu akibatnya mereka itu jodoh-jodoh doang, akibatnya giringannya itu kurang bagus teman-teman ya. Nah jadi itu ya, ada 3 penyebab kenapa kok merpatinya giringannya kendor dan tadinya giring ket terus selanjutnya itu giringnya kendor dan tidak giring lagi ya. Nah itu adalah beberapa pengalaman yang saya alami seputar giringan merpati, dan semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan saya ingin lagi bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.